Shalom, perkenalkan nama saya Maria Cindy Felicia Manik dengan NIM 2201105. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan materi mengenai rangkaian RLC dengan kode materi F8. Pertama yang kita akan bahas adalah mengenai abstrak. Apabila kita memiliki sumber tegangan tetap, dan kita hubungkan dengan suatu rangkaian yang terdiri dari suatu hambatan, induksi, dan suatu kapasitor yang dihubungkan seri, maka akan menghasilkan rangkaian RLC seri. Praktikum ini bertujuan untuk mencari nilai impedansi, nilai arus maksimum, dan nilai tegangan pada resistor, induktor, kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Kata kunci dari materi ini adalah rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor, impedansi, arus maksimum, dan tegangan. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, dasar teori, metodologi, analisa, dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kita masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Hambatan listrik merupakan karakteristik suatu bahan pengantar listrik atau yang biasa kita sebut dengan konduktor yang dapat digunakan untuk mengatur besarnya arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Rangkaian RLC merupakan rangkaian yang dihubungkan secara paralel ataupun seri. Rangkaian tersebut harus terdiri dari kapasitor, induktor, dan resistor. Sesuai dengan namanya, susunan seri RLC merupakan susunan yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Karena terdiri dari 3 komponen, maka besar hambatan juga berasal dari ketiga komponen tersebut. Hambatan yang dihasilkan resistor disebut resistansi, hambatan yang dihasilkan oleh induktor biasa disebut reaktansi induktif, yang disimbolkan dengan XL, dan hambatan yang dihasilkan kapasitor disebut reaksi kapasitif, yang disimbolkan dengan XC. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri, yang kedua menentukan nilai arus maksimum, yang ketiga menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor. Permasalahan yang pertama, bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri, yang kedua bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi, dan yang terakhir itu bagaimana menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian RLC seri. Kita masuk pada bab 2, yaitu dasar teori. Rangkaian RLC. Pada rangkaian RLC seri, arus listrik akan mendapat hambatan dari R, L, dan C. Hambatan tersebut dinamakan impedansi. Nah, impedansi ini merupakan gabungan secara vektor dari XL, XC, dan R yang besarnya dilihat dari satuan Z. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik Vt yang besarnya diberikan oleh persamaan 1 akan memiliki arus sebesar 1 yang berbeda fasa sebesar I terhadap tegangan yang ditunjukkan oleh persamaan 2. Beda fasa dapat dicari dengan menggunakan persamaan 3. Nah, persamaannya itu ada di slide selanjutnya. Nah, ini. Persamaan pertama itu Vt sama dengan Vmax dikali sin dikali omega T. Yang kedua mencari I, yaitu dengan Imax dikali sin di dalam kurung omega T dikurang Pi. Dan yang terakhir mencari Pi itu tan sama dengan tan inverse XL dikurang XC per R. Nah, dan ini adalah contoh gambar dari rangkaian RLC. Dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan berikut. XL sama dengan omega L, XC sama dengan 1 per omega C, omega sama dengan 2 PF. Imax merupakan arus maksimum yang besarnya ditentukan dengan menggunakan persamaan Imax sama dengan Vmax per Z, di mana Z merupakan impedansi yang besarnya ditentukan oleh nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi dari komponen penyusunnya sesuai dengan persamaan berikut. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Selanjutnya, flowchart.
Yang pertama, kita akan mulai dengan membuat rangkaian RLC seri seperti pada gambar. Nanti akan saya tunjukkan dengan simulasinya. Kemudian, atur tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input, dan pastikan nilai tegangannya 0. Kemudian atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Kemudian perhatikan nilai arus maksimum. Kemudian kita akan mengukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan kapasitornya. Kemudian kita akan hitung arus maksimumnya dari resistor, induktor, dan kapasitor. Dan yang terakhir kita akan bandingkan nilainya pada simulasi dengan perhitungan. Nah, ini alat yang digunakan. Kita akan menggunakan simulasi PET. Kemudian di simulasi PET ini kita akan menggunakan kawat, kapasitor, voltmeter kumparan, dan ampermeter. Dan yang ketiga, pengolahan data. Ini adalah data yang diberikan oleh Asprak pada saat praktikum. R-nya sama dengan 4 ohm, L sama dengan 7,7, dan C-nya itu ada 0,05 F, V sama dengan 10 sampai 40 dengan penambahan 1, dan frekuensinya sama dengan 1,50 Hz. Nah, ini adalah simulasi yang digunakan pada saat melakukan praktikum. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat rangkaian RLC seperti yang sudah saya buat di sini. Kemudian setelah itu, kita isi nilai resistornya atau hambatannya sesuai dengan data yang kita terima, yang saya terima dari asisten praktikum pada saat di laboratorium. Jadi, resistornya 4,0 ohms, kemudian nilai induktansinya 7000 H, kemudian nilai kapasitansinya 0,05 F, kemudian frekuensinya di 1,50 Hz. Kemudian di sini yang berubah atau yang nilainya tidak konstan itu adalah V-nya atau tegangannya itu dari 10 volt sampai 40 volt dengan penambahan 1. Jadi setelah mendapatkan IMAX pada tegangan 10, kemudian lanjut ke tegangan 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mengisi semua nilainya, yang kita lakukan adalah menghitung IMAX-nya. Nah, di sini IMAX-nya itu kita lihat dari ampermeter, tapi di sini sangat cepat ya arusnya, jadi sangat susah untuk melihat menggunakan mata saja. Jadi pada saat di laboratorium, saya dan teman saya menggunakan metode slow-mo dari handphone. Jadi bisa melihat IMAX dari setiap V yang akan kami cari. Jadi menggunakan slow-mo agar IMAX-nya itu dapat gitu. Jadi nanti satu persatu dihitung seperti itu. Kalau melihat hanya seperti ini jujur sangat sulit. Jadi mungkin kita bisa langsung aja ke bab 4 analisa dan pembahasan. Nanti di sana ada data atau IMAX yang sudah saya dapatkan pada saat melakukan praktikum di laboratorium. Kita masuk pada bab 4, yaitu analisa data dan pembahasan. Nah, setelah kita melakukan simulasi tadi, ini adalah hasil yang saya dapatkan, yaitu dengan V yang saya terima dari Asprak, 10-40 dengan penambahan 1. IMAX-nya seperti pada tabel ya, kurang lebih nambah-nambah 1 atau 2. Kemudian ini adalah grafik hubungan antara V dan IMAX. Bisa dilihat bahwa semakin tinggi nilai V-nya, maka IMAX-nya juga akan semakin tinggi nilainya. Kemudian kita akan menghitung arus manual. Ini rumusnya I sama dengan V per Z. Nah, jadi dari setiap nilai hambatannya saya hitung arus manualnya secara teori. Jadi hasilnya ini 10
dibagi 63,93 ini dari hasil impedansi tadi, didapatkan hasilnya 0,156 dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung tegangan L dan C. Nah, ini rumusnya VL sama dengan I dikali XL, VC sama dengan I dikali XC. Nah, di sini saya hanya mengambil sekitar 8 contoh untuk dihitung untuk mencari tegangan L dan untuk mencari tegangan C. Nilai 65,94 ini nilai XL-nya. I-nya itu yang tadi didapatkan IMAX-nya ya. Kemudian dikalikan dan didapatkan hasilnya seperti pada slide yang sudah saya tampilkan. Nah, kemudian kita masuk di perhitungan. Nah, di perhitungan ini yang pertama kita mencari impedansinya terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan teori. Maaf, tadi sebelumnya menggunakan perhitungan dan ini menggunakan teori. Sebelumnya kita mencari nilai omeganya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 2pi dikali F, mendapat hasil 9,42, kemudian mencari XL-nya, XC-nya, kemudian setelah kita dapatkan, baru kita masukkan ke dalam rumus impedansi, dan impedansi yang didapatkan yaitu 63,93. Nah, ini adalah menghitung regresi linear. Nah, di sini X pada tabel itu dimisalkan dengan IMAX dan Y itu sama dengan V. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari regresinya, yaitu A1-nya diperoleh 63,825 dan A0-nya diperoleh 0,3552. Jadi Y-nya sama dengan 63,825X plus ditambah 0,3552. Kemudian kita hitung errornya. Di sini menggunakan rumus XT mutlak dari nilai XT dikurang XA per XT dikali 100%. Dan hasil yang saya dapatkan yaitu 0,164%. Jadi hanya sedikit saja selisih nilai dari perhitungan teori dengan nilai yang pada saat simulasi. Nah, pembahasan. Berdasarkan data yang didapatkan pada saat praktikum, diketahui R-nya ya, ini seperti pengolahan data tadi. Kemudian dari data tersebut didapatkan hasil impedansinya 63,93 ohm. Hasil tersebut didapatkan dari rumus Z sama dengan R akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Kemudian mencari arus manual secara teori untuk dibandingkan dengan arus maksimum menggunakan simulasi PET dan hasilnya itu pada saat dibulatkan dia sama nilainya dengan arus maksimum saat simulasi. Kemudian cari tegangan L dan C kemudian dengan rumus VL sama dengan I dikali XL dan VC dengan rumus I dikali XC. Kemudian kita menghitung regresi dan didapatkan nilai regresinya yaitu Y sama dengan 63,825X ditambah 0,3552. Dan hasil perhitungan errornya sama dengan 0,164%. Yang artinya selisih dari perhitungan melalui teori dengan nilai sebenarnya sangat kecil. Hanya 0,1%. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih dan shalom.